Jangan lupa subscribe, like Saka Channel, agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Tinggal hitungan bulan lagi, tahun 2025 akan berakhir, tak ada satupun orang yang tahu bagaimana keadaan sama di tahun 2026 mendatang, seperti halnya tahun 2022 yang masih menyimpan misteri. Ternyata ramalan atau prediksi dari orang terdahulu mengenai tahun kancil ini sudah pernah disampaikan, percaya atau tidak, ternyata banyak yang telah terbukti. Ramalan Prabu Jayabaya menyebutkan tahun 2025 atau zaman kawasan Suroto dan sehabis itu ganti zaman yang dalam ramalan Jangka Cebaya akan disebut menemui kiamat kubro. Akankah ramalan Prabu Jayabaya tahun 2025 benar adanya? Akankah ramalan Prabu Jayabaya tahun 2025 benar adanya? Mari kita simak ulasan selengkapnya hanya di Saka Channel. Jangan lupa untuk selalu men-channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lonceng notifikasi karena semua ini gratis. Misteri tahun 2025 perlahan sudah mulai terpecahkan bencana wabah serta kejadian-kejadian besar yang berdampak bagi kehidupan umat manusia. Lantas, seperti apakah prediksi serta ramalan yang akan terjadi di tahun 2025? Akankah lebih mengerikan dibanding tahun 2022? Mari kita mulai dengan ramalan Prabu Jayabaya. Dalam ramalan Jangka Jayabaya yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 dengan gelar Sri Maharaja Sri Wamismara Madu sudah nyawataran Dita Parakrama Hikjaya Tungga Dewanama Jayabayangan. Ramalan Jayabaya atau disering dikenal dengan Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam transisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Cahaya Payah Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pejangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Pusas yang diubah oleh Sunan Kirim Ratapen, sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi by satu kitab Pusas yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, guncang laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya sangat Ratu Adil atau Satrio Didingit. Ramalan tiga terakhir yakni zaman Kali Segoro, artinya zaman air yang lamanya kurang lebih 700 tahun. Suryo mulai periode Pakubuwono IV hingga kiamat kubro. Kalau Segoro atau periode penghabisan dari Trikala adalah gambaran Indonesia saat ini. Dan semua sudah jelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab-kitab kuno yang masih menggunakan huruf Kawi. Zaman Kolo ini dibagi menjadi Sabto Maloko atau 7 zaman yang periodisasinya masing-masing 100 tahun. Satu adalah zaman Kolocong yang berarti zaman kembang gadung. Dalam zaman ini orang hanya mementingkan dirinya sendiri, egois, yakni dimulai dari Raja Hadiwijaya atau Joko Tingkir hingga penambahan Senopati dari tahun Suryo 1401 sampai 1500. 2. Zaman Kolosekti atau zaman kuasa. Di zaman ini orang berebut kekuasaan. Mulai dari Sidurun, Sedok Rapyak hingga Amangkur III yaitu di tahun Suryo 1501 sampai 1600. 3. Zaman Kalijodo yang berarti zaman unggal di mana di tanah Jawa banyak orang unggul di antara yang lainnya dan banyak orang gila hormat. Mulai Raja Amangkuat IV Tikar Suro hingga Sultan Pabono IV di Surakarta yaitu tahun Surya 1601 sampai 1700. 4. Zaman Kalabendu atau zaman sengsara dan angka murka, di mana banyak orang Jawa lupa akan Jawanya dan banyak orang menderita. Periodisasinya ini dimulai dari Pakupono IV yakni tahun Surya 1701 sampai 1800. 5. Zaman Kolosubo, zaman Sukarya, di mana di tengah Jawa banyak orang bersuka cita dan hidup berbahagia, mulai dari Raja Herjoko ke-1 sampai 3 yaitu mulai tahun 18 tahun. 1 sampai 1900. 6. Zaman Kolos Sumba yang artinya zaman tersohor di mana banyak orang Jawa yang ngejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran dan mengutamakan kepandaian. Banyak tokoh-tokoh pergerakan yang lahir dan membuktikan diri di awal abad keperilisasi ini dimulai dari tahun Surya 1901 sampai 2000. 7. Zaman Kolo Suroto yang berarti zaman halus di mana di tengah Jawa banyak orang yang manis putih dan lemah lembut yang dimulai pada tahun Suryo 2001 sampai 2100.
Dan sehabis itu ganti zaman yang dalam ramalan Jangka Jayabaya bakal disebut akan menemui kiamat kubro. Lantas yang dimaksud kiamat kubro ini adalah penghabisan kiamat yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, sebab kematian rezeki, jodoh dan kiamat adalah rahasia Allah. Sri Aji Joyoboyo disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan Nusantara. Beliau meramal Nusantara dari masa runtuhnya Kerajaan Kediri hingga sekarang. Di antara ratusan itu ada 8 ramalan yang sering dikaitkan dengan peristiwa di tanah air. 8 ramalan tersebut adalah Noyo Genggong, Sabdo Balon, Semut Ireng Anak Sapi, Kebo Nyabrang Kali, Kejajah Seumur Jagung Karo Wong Cebol, Pitek Tarung Sakandang, Kodok Ijo Hongkang Ongkang, Tikus Pet Anoto Paris dan Ringkarnasi Noyo Genggong Sabdo Palon. Munculnya kepercayaan akan ramalan jaya berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang sering menghubungkan suatu peristiwa dengan ucapan para bujangga pendahulu alias otak-atik gatuk. Ali-Ali dikenal sebagai seorang raja yang memimpin kerajaan Kediri pada periode 11 Kalimat sampai 1157 Masehi. Bagi masyarakat Jawa, Prabu Jayabaya justru lebih masyhur sebagai peramal ulung. Banyak hal telah diramalkannya perihal masa depan bumi Jawa, baik tertulis dalam serat maupun dalam tutur yang diwariskan turun-temurun. Ternyata hampir semua ramalan Jayabaya dianggap akurat di tahun 2025 mendatang. Berikut beberapa ramalan Prabu Jayabaya yang terkemuka dan tersohor di Nusantara. Besok kereta tanpa jaran. Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Tanah Jawa kalungan wesi. Pulau Jawa berkalung besi. Perahu melaku inggowor awang-awang. Perahu berjalan di angkasa atau pesawat terbang dan satelit. Kali hilang kedunge, sungai kehilangan mata air. Pasar hilang kumandange. Pasar kehilangan suaranya. Iku tondo yang tekannya zaman Jayabaya wis cedak. Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. Bumi soyo suwe soyo mengkaret. Bumi semakin lama menyusut. Sekilan bumi dipajeki. Sejengkal tanah dipajakin. Jaran doyan mangan sambal. Kuda doyan makan sambal. Wong wadon nganggo pakaian lanang. Perempuan berpakaian laki-laki. Ikut tondo nemoni wolak walike zaman. Itu pertanda bertemu dengan bolak-baliknya zaman. Ake janji ora ditepaki, banyak janji tidak ditepati. Ake wong wani ngelanggar sumpah dewe. Banyak orang yang berani melanggar sumpah sendiri. Manungso do senang nyalah. Manusia suka melempar kesalahan. Barang jahat diangkat-angkat. Yang jahat yang disanjung-sanjung. Barang suci dibenci. Ake manungo mengutamakan duit. Banyak orang hanya mementingkan uang. Lali kamanungsan lupa rasa kemanusiaan. Lali kabecikan lupa hikmah kebaikan. Lali sanak lali kadang, lupa sanak lupa saudara. Ake bopo lali anak, banyak ayah lupa anak. Ake anak wani ngelawan ibu, banyak anak berani melawan ibu. Nantang bopo, menantang bapak sendiri. Ake pangkat jahat laknat, banyak pejabat jahat dan laknat. Ake wong sing ganjil, banyak tabiat ganjil. Wong apik podo kapancil, orang yang baik justru tersisih. Nilai utomo ngapusi, lebih mengutamakan menipu. Wegah nyambut gawe, malas untuk Terima bekerja. kasih telah Kepingin menonton dan urip mewah, mendukung ingin cerita hidup ini. mewah. Punokawan mengajarkan kita bahwa tawa, kesabaran, dan kejujuran adalah senjata paling ampuh menghadapi kesombongan dan kebodohan. Semoga kisah ini menginspirasi dan melestarikan budaya Nusantara kita. Wong apik ditampik tampek, orang yang baik ditolak ditampik atau dipimpong. Wong jahat munggah pangkat, orang yang jahat naik pangkat. Wong agung kasinggung, orang yang mulia dilecehkan. Wong olo kapuji, orang yang jahat dipuji-puji. Wong wadon ilang kaperawan, perempuan hilang malu. Wong lanang ilang kaprawiran, laki-laki hilang kepemimpinan. Ake wong lanang orang duwe bojo. Banyak lelaki tidak beristri. Ake wong wadon ora setio marang bojone. Banyak perempuan tidak setia pada suami. Ake ibu podo ngedol anak, banyak ibu menjual anak. Ake wong wadon ngedol awake. Banyak perempuan menjual diri. Ake wong ical tebo, banyak orang ganti-ganti pasangan. Wong wadon nunggang jaran, perempuan menunggang kuda. Ake wong ngedol ilmu, banyak orang yang berdagang ilmu. Ake mengaku-ngaku, banyak orang yang mengaku diri. Jabane putih jerune datu, di luar putih di dalam jingga. Ngaku suci nanging sucin palsu, mengaku suci tapi palsu belakang. Ake tipu muslihat. Ake udan salah mongso, banyak hujan. Salah musim. Ake perawan tua, banyak perawan tua. Ake rondo ngelairake anak, ben kiak janda melahirkan anak. Ake jabang bayi lahir goleki bapake. Banyak jabang bayi mencari bapaknya.
Agama ake sing nantang agama banyak ditentang. Prikamanungusan saya hilang, prikemanusiaan semakin hilang. Omah suci dibenci, rumah suci dijauhi, wong olo soyo dipujo, rumah maksiat makin dipuja. Wong wadon lacur neng ngendi-ngendi, perempuan lacur di mana-mana. Ake laknat, banyak kutukan. Ake pengkhianat, banyak pengkhianat. Anak mangan bapak, anak makan bapak. Mangan sedulur, saudara makan saudara. Itulah tadi sebagian dari ramalan Jayabaya yang setelah tidak langsung telah menggambarkan keadaan zaman saat ini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ramalan ini? Apakah Anda percaya mengenai ramalan atau prediksi dari Prabu Jayabaya ini? Jangan lupa subscribe, like dan bagikan video informasi ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru selanjutnya.